Kemelut bangsa Indonesia begitu beragam, mulai dari permasalahan ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, dan budaya. Perlu penanganan yang komprehensif dan terstruktur untuk menyelesaikannya. 6 program aksi transformasi bangsa Partai Gerindra akan menjawab semua tantangan kemelut bangsa Indonesia menuju Indonesia Raya yang sejahtera. 6 program aksi transformasi bangsa. Pertama, program aksi transformasi bangsa bertujuan membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, adil, dan makmur. Indonesia adalah bangsa dengan potensi kekuatan ekonomi yang besar. Dan untuk mencapai kekuatan ekonomi yang berdaulat, adil, dan makmur, indikator pencapaian kesejahteraan harus terus naik, seperti halnya meningkatkan pendapatan per kapita penduduk dari 35 juta rupiah atau 3.500 dolar Amerika Serikat menjadi 60 juta rupiah atau 6.000 dolar Amerika Serikat dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 7% per tahun menuju pertumbuhan di atas 10% per tahun. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi jurang antara si miskin dan si kaya. Menurunkan indeks Gini dari 0,41 menjadi 0,31 dan meningkatkan indeks pembangunan manusia dari sekitar 75 mencapai sekitar 85. Meningkatkan penerimaan dari pajak yang saat ini sekitar 12% hingga mencapai rasio minimal 16% dari produk domestik bruto dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan perbaikan sistem perpajakan yang lebih adil. Menekan pemborosan dan inefisiensi pengeluaran anggaran dan mengelola utang pemerintah dengan cermat dan bijak serta memanfaatkannya dengan efisien dan efektif. Selain mencakup pencapaian indikator ekonomi melalui program di atas, upaya perwujudan program ini dilanjutkan dengan mendorong peran swasta dalam perekonomian nasional untuk menciptakan lapangan pekerjaan, nilai tambah, industrialisasi, dan industri pengolahan. Menjadikan BUMN yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian bangsa sebagai lokomotif dan ujung tombak kebangkitan dan kedaulatan ekonomi. Indonesia adalah bangsa dengan kekayaan alam yang luar biasa. Maka sudah selayaknya bila bangsa ini selain membangun industri bahan mentah, juga membangun industri pengolahan untuk menguasai nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dan terakhir, dari program aksi transformasi bangsa Partai Gerindra poin pertama adalah membangun dan mengembangkan industri nasional seperti sarana transportasi darat, yaitu kereta api, mobil, dan sepeda motor. Sarana transportasi laut mencakup angkutan kapal laut dan angkutan sungai, juga sarana transportasi udara atau pesawat terbang. Bangsa Indonesia diperjuangkan oleh berbagai elemen masyarakat hingga mencapai kemerdekaannya. Maka sudah selayaknya bila kemajuan ekonomi yang berlandaskan kemajuan ekonomi kerakyatan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Poin kedua, 6 program aksi transformasi bangsa Partai Gerindra adalah melaksanakan ekonomi kerakyatan. Hal-hal yang mencakup pada pelaksanaan ekonomi kerakyatan adalah memprioritaskan peningkatan alokasi anggaran untuk program pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, koperasi, UMKM, serta industri kecil dan menengah. Mendorong perbankan nasional dan lembaga keuangan lainnya untuk memprioritaskan penyaluran kredit bagi petani, nelayan, buruh, pegawai, industri kecil menengah, pedagang tradisional, dan pedagang kecil lainnya. Mendirikan Bank Tani dan Nelayan yang secara khusus menyalurkan kredit untuk pertanian, perikanan, dan kelautan, serta memperbesar permodalan lembaga keuangan mikro untuk menyalurkan kredit bagi rakyat kecil, petani, nelayan, buruh, pedagang tradisional, dan pedagang kecil, termasuk melindungi dan memodernisasi pasar tradisional. Kondisi koperasi di Indonesia sekarang yang memprihatinkan harus kita perbaiki,
harus kita robah. Dan saya kira sekarang perlu kita perbaiki hal-hal yang telah kita tinggalkan. Kondisi buruh dan tenaga kerja Indonesia atau TKI dan TKW sampai saat ini masih belum banyak diperjuangkan hak-haknya. Sedangkan negara terus-menerus menikmati devisa yang dihasilkan dari pengiriman tenaga kerja Indonesia. Oleh sebab itu, Partai Gerindra akan melindungi dan memperjuangkan hak-hak buruh, termasuk buruh migran, TKI atau TKW. Membangun infrastruktur untuk rakyat melalui 8 program desa seperti jalan, jembatan, irigasi desa dan pesisir, listrik dan air bersih desa, koperasi desa, BUMDes, BUMP, dan lembaga keuangan mikro, lumbung desa, pasar desa, klinik dan rumah sehat desa, pendidikan dan wirausaha muda desa, sistem informasi desa. Program lainnya adalah mendirikan lembaga tabung haji, mempercepat implementasi reforma agraria untuk meningkatkan akses dan penguasaan lahan yang lebih adil dan berkerakyatan, menyediakan rumah murah sederhana bagi rakyat. Kemajuan ekonomi dan teknologi bangsa tidak akan ada artinya tanpa ditopang oleh kemandirian dan kedaulatan pangan. Maka dari itu, poin ketiga dari 6 program aksi transformasi bangsa Partai Gerindra, yaitu membangun kedaulatan pangan dan energi, serta pengamanan sumber daya air. Mencetak 2 juta hektar lahan baru untuk meningkatkan produksi pangan, antara lain beras, jagung, kedelai, tebu, dan lain-lain yang dapat mempekerjakan lebih dari 12 juta orang. Mendorong peningkatan produksi dan konsumsi protein yang berasal dari susu, telur, ikan, dan daging. Mencetak 2 juta hektar lahan baru untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, kelapa, kemiri, serta bahan baku bioetanol lainnya dengan sistem tumpang sari yang dapat mempekerjakan lebih dari 12 juta orang. Dan untuk menunjang kedaulatan pangan tersebut, Gerindra juga akan melakukan membangun pabrik pupuk urea dan NPK baru milik petani dengan total kapasitas 4 juta ton. Membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi dan air dengan kapasitas total 10.000 MW. Mendirikan kilang-kilang minyak bumi, pabrik etanol, dan pabrik DME atau pengganti LPG. Mengamankan dan merehabilitasi daerah aliran sungai atau das dan sumber air. Menjamin harga pangan yang menguntungkan petani dan nelayan, serta melindungi konsumen. Indonesia dengan 250 juta lebih jumlah penduduknya selayaknya menjadi bangsa besar. Didukung oleh kualitas sumber daya manusianya, bangsa Indonesia akan semakin disegani di kancah pergaulan internasional. Oleh sebab itu, Partai Gerindra mencantumkan poin keempat 6 program aksi transformasi bangsa, yaitu meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia melalui program pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya, serta olahraga. Yang akan dilakukan adalah memperkuat karakter bangsa yang berkepribadian Pancasila, menjunjung tinggi sifat jujur, disiplin, patuh terhadap hukum, toleransi terhadap perbedaan suku, agama, dan ras, hormat kepada budaya bangsa melalui pendidikan Pancasila, kebangsaan, dan budi pekerti. Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan biaya negara, menghapus pajak buku pelajaran, menghentikan model penggantian buku pelajaran setiap tahun, dan mengembangkan pendidikan jarak jauh, terutama untuk daerah yang sulit terjangkau dan miskin. Merevisi kurikulum nasional yang berorientasi pada upaya memantapkan pengembangan budaya bangsa yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Memajukan karsa dan karya bangsa yang memiliki daya saing yang tinggi, memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghargai kearifan lokal, mengembangkan sekolah-sekolah kejuruan pertanian, kehutanan, maritim, dan industri, termasuk balai-balai latihan kerja, mengembangkan sekolah-sekolah agama dan pesantren, mulai dari madrasah ibtidaiyah, syanawiyah, dan aliyah,
meningkatkan martabat dan kesejahteraan guru, dosen, dan penyuluh, memberantas perdagangan manusia, dan membasmi peredaran juga penyalahgunaan narkoba dengan hukuman berat, menyediakan komputer di sekolah dasar, menengah, dan lanjutan, serta sekolah kejuruan lainnya, memberikan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu, menyediakan fasilitas kredit bank untuk mahasiswa berprestasi dan mampu, serta membangun jaringan internet gratis. Pendidikan dan kesehatan adalah hak setiap warga negara. Negara wajib untuk menjamin kedua hal tersebut. Partai Gerindra dengan 6 program aksi transformasi bangsa akan memperjuangkan terwujudnya masyarakat Indonesia yang terjamin kualitas pendidikan dan kesehatannya. Menjamin pelayanan kesehatan gratis bagi rakyat miskin. Mengembangkan rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota, dan memberikan jaminan sosial untuk fakir miskin, penyandang cacat, dan rakyat terlantar. Meningkatkan peran PKK, Posyandu, dan Puskesmas. Menggerakkan revolusi putih mandiri dengan menyediakan susu untuk anak-anak miskin di sekolah dengan mendirikan proyek-proyek sapi perah dan kambing. Mewajibkan sarjana dan dokter yang baru lulus untuk mengabdi di kantong kemiskinan dan daerah tertinggal. Melestarikan peninggalan dan warisan budaya bangsa sebagai kekuatan dan pemersatu bangsa. Pembinaan dan pelatihan khusus untuk meningkatkan prestasi tim nasional sepak bola Indonesia. Sebagai negara maritim dan kepulauan, Indonesia memiliki kendala tersendiri dalam hal transportasi. Sarana transportasi di Indonesia haruslah mencakup keseluruhan media, baik darat, laut, maupun udara. Di darat harus didukung infrastruktur jalan-jalannya. Di laut mesti tersedia pelabuhan yang memadai. Pembangunannya tentu saja tanpa merusak alam dan habitatnya. Maka Gerindra poin kelima dari 6 program aksi transformasi bangsa mencakup hal-hal tersebut, yakni membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian alam serta lingkungan hidup dengan melakukan pembangunan prasarana di seluruh wilayah Indonesia, jalan dan jembatan, termasuk 3.000 km jalan raya nasional baru yang modern, dan 3.000 km rel kereta api, pelabuhan laut Samudra dan Nusantara, serta pelabuhan udara, listrik, dan telekomunikasi. Mempercepat pembangunan infrastruktur strategis irigasi di pedesaan dan pelabuhan perikanan di pesisir. Membangun infrastruktur, fasilitas pendukung, dan kawasan industri nasional, termasuk industri maritim dan pariwisata. Tercakupnya seluruh infrastruktur yang dibutuhkan akan memudahkan akses ekonomi masyarakat yang juga sangat menunjang percepatan kesejahteraan bangsa Indonesia di seluruh pelosok negeri. Hal itu tercapai dengan melakukan rehabilitasi 77 juta hektar hutan yang rusak dengan sistem tumpang sari dan konservasi aneka ragam hayati, hutan lindung, taman nasional, dan suaka alam. Mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran lingkungan, melindungi flora dan fauna sebagai bagian dari aset bangsa, mengembangkan infrastruktur pendukung pulau-pulau terluar. Negara memiliki aparatur negara yang akan menjalankan roda pemerintahan. Peran penting aparatur negara sebagai pelaksana roda pemerintahan haruslah bersih dari berbagai macam praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Maka poin ke-6 dari 6 program aksi transformasi bangsa yang dicanangkan oleh Partai Gerindra adalah membangun pemerintahan yang bebas korupsi, kuat, tegas, dan efektif. Dengan melaksanakan hal-hal seperti mempercepat peningkatan kesejahteraan aparatur negara dan mengakselerasi reformasi birokrasi
untuk mencapai sistem birokrasi yang efisien, serta melayani dengan menerapkan sistem insentif dan hukuman yang efektif. Menciptakan kepastian dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu juga seadil-adilnya. Mencegah dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan menerapkan teknik-teknik manajemen yang terbuka dan akuntabel. Meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI Polri, pegawai negeri sipil dan keluarganya, termasuk para veteran dan pensiunan. Menempatkan 30% perempuan dalam posisi menteri dan atau pejabat setingkat menteri, serta mendorong kedudukan strategis lainnya bagi perempuan pada pemerintahan provinsi dan kabupaten kota. Bangsa Indonesia adalah bangsa besar. Partai Gerindra adalah bagian dari kebesaran bangsa Indonesia. Namun, Partai Gerindra akan terus menjaga kebesaran Indonesia dengan aksi-aksi nyata dalam berbagai program yang telah terencana. Indonesia adalah tanah air kita, tumpah darah, tempat lahir dan mati kita. Mari bersama Partai Gerindra kita perjuangkan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia melalui program aksi-aksi yang nyata. Terus berjuang bersama Gerindra, Gerakan Indonesia Raya, menuju Indonesia Raya yang adil dan sejahtera.